Bisa kembali bersama kami pemirsa, Pram Senja dan juga Yasmin Atania dari Ayu Center. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini banjir rob kembali merendam 11 RT di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara pada Senin malam tadi. Ya, ketinggian air lebih dari 100 cm. Pemirsa, seperti inilah kondisi banjir rob yang merendam 11 RT di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Tinggian air yang mencapai 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah pedagang dan warga terpaksa menerobos banjir rob ini untuk beraktivitas. Para pedagang mengeluhkan banjir yang semakin tinggi merendam kios mereka dan mengakibatkan penurunan omset karena warga enggan keluar rumah. Para warga berharap pemerintah lebih memperhatikan kawasan Kali Adem yang kerap terendam air pasang laut. Ya, pemirsa, meski akses dan juga pemukiman warga di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir rob, warga tetap menggelar hajatan pernikahan. Ya, pemirsa, ini para tamu dan keluarga juga masih tetap menikmati dan memeriahkan pesta meski di tengah banjir. Dikepung terjangan banjir yang merendam permukiman warga, pesta pernikahan di Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara tetap digelar. Meski di tengah banjir dengan ketinggian 1 meter lebih, namun pesta hiburan pernikahan tetap berlangsung. Sejumlah tamu dan keluarga mempelai bahkan tetap berjoget di tengah lokasi hajatan yang tenda dan pelaminannya terendam air laut. Imbas dari gangguan terjangan banjir mengakibatkan sebagian para tamu undangan batal datang. Hajatan keluarga, tapi oleh karena dihajar banjir begini, akhirnya tamu-tamu kita itu pada kabur. Jadi nggak berani datang? Nggak berani datang karena banjirnya segini nih. Tapi ini banjirnya sebetulnya sudah bertahun-tahun begini. Harapan kita itu untuk pemerintah supaya ini betul-betul betul-betul diperhatikan gitu loh. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi warga yang tinggal di kawasan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara karena banjir di bulan Juni ini sudah yang ketiga kalinya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, menarik ya. Ada pesta pernikahan di tengah atau dikepung dengan lautan, air laut. Ya, ini bukan sekedar pernikahan, Pram, tapi terbukti ya, ini cinta ini bisa bertahan di segala cuaca ya. Iya, meskipun cuaca nggak bisa diprediksi, karena jauh-jauh hari kan ya, direncanakan mau nggak mau tetap harus digelar. Cuman ya pemirsa, kalau tadi kita perhatikan, panggungnya masih tetap menyala, audionya masih tetap menyala. Ini jaringan kelistrikannya, kabel-kabelnya harus diperhatikan lagi, harus jangan lebih sampai berhati-hati ya. Nanti adanya korban jiwa. Betul, itu harus diperhatikan sekali. juga keselamatannya. Ya, semoga kita berharap doakan juga semoga pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, langgeng hingga akhir hayat ya. Pemerintah setempat juga mungkin ada solusi terbaik ini untuk warga-warga di Kali Muara Angke ya. Mungkin dibikinkan tanggul seperti itu agar tidak setiap tahunnya terjadi banjir rob seperti tadi. Ya, pemirsa, selanjutnya ini kapal motor yang mengangkut penumpang mengalami mati mesin di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan. Ya, evakuasi 29 penumpang kapal berlangsung dramatis. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran TNI Polri melakukan penyelamatan terhadap kapal motor KM Doa Ibu yang terombang-ambing di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan. Kapal yang mengangkut 25 penumpang dan 4 ABK mengalami mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki. Petugas mengevakuasi 29 orang yang berada dalam kapal ke pulau terdekat, yakni Pulau Payung. Ya, kapal penumpang mati mesin dengan jumlah penumpang ya cukup lumayan banyak. Jam pada pukul 5 kami langsung meluncur karena korban cukup banyak. Kami langsung meluncur dengan 2 kapal, yaitu rescue boat dan 1 kapal Satria Biru. Kami meluncur ke daerah perairan Pulau Payung. Para penumpang selanjutnya diserahkan ke pos penjagaan Dispotmar TNI AL untuk proses pengangkutan ke Pulau Kelapa sebagai destinasi terakhir. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.
Ya, pemirsa, ini ada seorang peziarah asal Karawang yang terjebak 7 jam di dalam sebuah goa namanya Nagamas di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis pemirsa lantaran diameter lubang goa hanya 40 cm. Mana tarik, coba tarik. Nah ini, halo, awas kepala. Siap, bilang. Ambil napas dulu, nyari tenaga dulu, santai aja. Lagi. Apa? Tadi mau bisa keluar ya, Teh ya? Petugas gabungan mengevakuasi seorang peziarah wanita asal Karawang yang terjebak selama 7 jam di Goa Nagamas, Desa Singkup, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Minggu pagi. 5 rekannya berhasil keluar dari gua sedalam 3 meter tersebut, sementara korban terjebak. Bentar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Lorong gua yang hanya berdiameter 40 cm membuat badan wanita tersebut tersangkut dan tak bisa keluar. Narik Teh tangannya ambil narik. Sekitar 2 jam penanganan, peziarah berhasil diselamatkan tanpa luka ataupun cedera. Rombongan tersebut mungkin berkunjung ke tempat tersebut, masuk ke dalam gua tersebut. 6 orang hanya mungkin pada saat akan naik ke atas kesulitan karena mohon maaf salah satu anggota atau dari rombongan tersebut secara postur tubuh ya tidak muat pada saat naik kembali, walaupun pada saat turun masih tidak ada permasalahan. Usai dievakuasi, korban mendapatkan pertolongan pertama dari petugas sebelum pulang ke kampung asalnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin Ainis melaporkan. Nah, pemirsa, ini ada ribuan rumah di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara ini terendam banjir. Ya, ketinggian banjir mencapai 1 meter pemirsa akibat luapan Kali Inggoy. Petugas mengevakuasi seorang lansia usai rumahnya terendam banjir di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dari data BPBD setempat, ribuan rumah di 19 desa di 5 kecamatan terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 100 cm. Banjir terjadi akibat Kali Inggoy meluap dan merendam permukiman warga serta fasilitas umum. Sebanyak 2.430 jiwa dari 640 kepala keluarga diungsikan ke 8 lokasi pengungsian. Banjir juga menyebabkan jembatan di Desa Tokana, Bacan Selatan longsor sehingga tidak dapat dilalui. Tapi harapan kita karena bagaimanapun ini menjadi musibah bencana alam ya, kita harap segera, mudah-mudahan insya Allah bisa segera kita tangani. Tapi yang pastinya prinsipnya saat ini yang menjadi prioritas kita adalah memastikan pengungsi bisa kemudian kita layani dengan sebaik-baiknya. Meski banjir sudah mulai berangsur surut, petugas bersiaga di lokasi terdampak mengingat curah hujan yang masih tinggi. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji Ainis melaporkan.